pengalaman soal bahasa mah tidak lain dan tidak bukan ketika saya berangkat ke China ya. Karena saya berangkat ke China itu bahasa Mandarin saya nol. Kalau bisa bahasa Prancis atau bahasa Jerman itu sangat diuntungkan. Jadi nggak pernah ada ruginya sih belajar bahasa. Dan penting nih untungnya teman-teman bergabung di Language Activity Center. Yeah. Ini bukan publikasi loh ya, bukan promosi loh. Ada komunitas belajar untuk belajar bertumbuh bareng itu menurut saya hal yang penting. Aksen itu justru hal yang paling tidak saya khawatirkan. Karena kita dengar orang Prancis ngomong bahasa Inggris aja kita bisa tahu. Iya, Orang tahu. Prancis. Orang Jerman ngomong bahasa Inggris kita juga tahu. Hai, hello guys, welcome back to VON, Voice of the Network Podcast. Bareng aku, Kisah, yang bakal nemenin kalian ngobrol di sepanjang episode pun kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang bakal relevan banget nih buat teman-teman yang masih kuliah atau teman-teman yang lagi nyiapin diri buat masuk ke dunia kerja. Yaitu Learning Foreign Language for Career Readiness from Campus to the Professional World. Nah, episode kali ini itu bakalan spesial banget karena kita bakal ditemenin sama narasumber yang luar biasa berpengalaman dan punya track record yang luar biasa banget. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa kemampuan berbahasa asing itu udah bukan lagi semata-mata nilai plus di CV, tapi udah jadi suatu kebutuhan dasar di industri zaman sekarang, terutama di era digital. Nah, aku bakal ngasih kalian sedikit informasi tentang narasumber kita pada hari ini. So, beliau merupakan Vice Rector for Academic and Student Affairs atau Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan di Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia atau ITBSS Pontianak. Nah, kira-kira teman-teman udah bisa nebak belum nih siapa sih narasumber kita pada hari ini? Oke, tanpa bertambah-tambah lagi, langsung aja kita sambut dan panggil Sir William Sandi untuk masuk bersama kita. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sir sendiri gimana nih kabarnya? Oke, ambil. Alhamdulillah. Walaupun lagi kabut ya Sir di Ya. Jakarta sekarang. Nah, sebelum kita ngomongin soal karir dan pencapaian profesional Sir nih, kami penasaran dengan perjalanan awal Sir. Nah, kalau kita balik lagi ke awal perjalanan Sir tuh apa sih yang bikin Sir akhirnya memilih pendidikan bahasa Inggris di Untan? Waktu itu apakah Sir tuh merasa bahwa kayak bahasa Inggris tuh menyenangkan atau justru karena struggle sama bahasa Inggris? Ini sebelum saya ke kuliahnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya di SMA justru tidak terlalu menikmati bahasa Inggris pada awalnya. Namun semuanya itu berubah justru karena salah seorang guru bahasa Inggris saya di SMA dulu yang kalau mau dibilang galak banget. Galak. Cuman kita bisa ngerasa kalau galaknya beliau itu bikin dia pengen kita pinter gitu, dia pengen kita berhasil. Nah, karena beliau lah saya benar-benar pengen jadi kayak beliau gitu. Dari orang-orang yang nggak terlalu suka bahasa Inggris atau bahkan banyak yang nggak beneran benci dengan bahasa Inggris, karena dididik oleh beliau keras, lembut dan bagaimanapun karakter beliau, akhirnya kita jadi inspired gara-gara dia gitu. Nah, saya pengen jadi kayak dia gitu. Makanya saya tanya, "Mem, kalau saya mau jadi guru bahasa Inggris boleh nggak?" gitu. Dia sangat mendukung dan dia sarankan untuk ya kalau memang punya uang lebih boleh keluar, kalau memang enggak di skip tentang ada. Akhirnya saya masuk ke situ, skip pendidikan bahasa Inggris. Berarti bisa dibilang guru Sir tuh berperan besar banget ya Banget. Kebayang sih, apalagi kayak guru-guru kan memotivasi banget, pasti guru Sir bangga banget Ya. sama Sir. Motivasinya macam-macam kalau mau beliau mah. Dimotivasi pakai belayan ada, mungkin pakai kamus juga pernah. Berbagai macam ya. Terus kayak dari seluruh pengalaman Sir nih kan kita tahu nih Sir udah ke China, ke Inggris, terus juga Sir di Columbia University juga kan. Nah, pengalaman apa sih menurut Sir tuh paling berkesan terus membuat Sir tuh merasa bahwa kemampuan bahasa asing tuh benar-benar memberi dampak signifikan bagi karir dan pengembangan diri Sir sekarang? Wah, kalau ngomong pengalaman soal bahasa mah tidak lain dan tidak bukan ketika saya berangkat ke China ya. Karena saya berangkat ke China itu bahasa Mandarin saya nol. Saya sama sekali nggak ngerti bahasa Mandarin. Jadi saya itu kan masuk ke program doktor
tapi English medium dalam bahasa Inggris itu Bahasa tulis Inggris, ya. papernya, kuliahnya semuanya pakai bahasa Inggris nanti. Dan connect dengan supervisornya juga selama itu pakai bahasa Inggris, email-emailan pakai bahasa Inggris. Terus dikasih tinggal di apartemen di kampus yang menurut saya ini mah aman nih kalau pakai bahasa Inggris nih, gitu loh. Nggak harus Mandarin gitu loh. Sempat diingatkan oleh mantan pacar saya, sekarang istri saya, belajar dong Mandarin dasar biar bisa lebih tahu kondisi sekitar. Cuman saya pikir enggak lah, toh tinggalnya juga di kampus juga gitu. Ketika sampai setelah ngurus segala macam administrasi masih pakai bahasa Inggris karena banyak dibantu oleh mahasiswa di sana, saya mulai lapar kan karena penerbangan total dari Pontianak sampai ke Wuhan itu udah hampir 20-an jam lah total perjalanan. Sehari ya, Jadi udah lapar banget. Keluar dari apartemen ke tempat makan itu semuanya kan pakai bahasa Mandarin kan, nggak ada yang bahasa Inggris. Dan saya main pesan aja gitu loh, dan ketika ditanya sama si penjualnya udah nggak ngerti tuh, main ngangguk aja nih. Dan ketika datang kuahnya merah, jadi saya pesan mie, saya tunjuk satu gambar, dia ngomong apa, saya ngangguk, datangnya merah. Ternyata setelah mengerti bahasa Mandarin 2 tahun kemudian saya balik ke kantin tersebut, ternyata dia nanya mau pedas apa enggak. Nah waktu itu orang yang sudah 20 jam itu nggak makan, main ngangguk aja kan, akhirnya nggak makan gitu. Nah satu momen itu yang bikin saya harus belajar Mandarin nih. Dan ketika di lab ngumpul sama teman-teman yang master sama doktor, kita tukeran. Saya ngajarin mereka bahasa Inggris, mereka ngajarin saya bahasa Mandarin. Oh, jadi kayak sharing saling bantu sama ya. Enak sih kalau kayak gitu ya. Jadi kayak ada teman ngobrolnya juga langsung. Ya, betul. Jadi belajar juga nggak terlalu pressure gitu ya. Jadinya. Oke. Terus kalau misalnya terkait di lingkungan kerja nih, keterampilan bahasa asing apa sih yang sebenarnya tuh paling dituntut di industri tapi justru tuh diremehkan sama kayak beberapa dari teman-teman kami atau dari generasi kami gitu, meremehkan bahasa asing tersebut. Padahal bahasa asing itu tuh bisa dibilang banyak industri membutuhkan gitu. Mungkin selain bahasa Inggris kali ya, karena kan bahasa Inggris pasti basic dong ya, semua orang belajar bahasa Inggris. Oke, kalau ngomong bahasanya ya, sebenarnya bahasa apapun di luar bahasa Inggris itu benar-benar nambah poin plus. Ya, tergantung kita ingin berkarir di mana dan dalam industri apa. Misalnya banyak perusahaan-perusahaan dari Tiongkok yang sekarang udah masuk ke Pontianak, Indonesia. Mobil listrik semuanya mobil Tiongkok kan. Dan penguasaan bahasa Mandarin akan sangat berguna karena banyak teman-teman yang sekarang kerja di Jakarta di perusahaan China. Nah, begitu mereka bisa Mandarin, kalau ngomong benefit mereka udah jauh lebih besar. Terus betul, dan kalau misalnya kita mau ke Eropa, mau segala macam, bahasa Prancis dan Jerman udah jelas juara di situ. Ketika teman-teman misalnya nih Indonesia punya dosen mau berkarir di luar negeri atau di Eropa, maka kalau bisa bahasa Prancis atau bahasa Jerman itu sangat diuntungkan. Jadi nggak pernah ada ruginya sih belajar bahasa. Dan kalau ngomong elemen di dalam bahasa itu sendiri yang menurut saya sering underrated oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia, itu menulis sebenarnya. Writing. Kita menganggap kalau orang itu fluent kalau bisa ngomong dengan lancar. Padahal ketika kita bekerja, kita akan banyak menulis. Meskipun sekarang sudah ada AI ya. Tapi bagaimana kita menuangkan ide kita di dalam tulisan itu sebenarnya hal yang sangat underrated dan sangat dihargai. Tidak hanya ketika studi, tapi juga ketika kita bekerja. Saya pribadi saat belajar bahasa juga selalu kesusahan di writingnya. Jadi kayak ngomongnya tuh nggak sesusah itu, karena kayak kita bisa dengar audionya, kita bisa kayak pakai AI juga buat ngobrol. Sedangkan writing kan kita harus benar-benar kita tahu harus urutannya segala macam. Ya, betul sekali. Masih writing jadi sangat underrated. Nah, terus kebanyakan tuh teman-teman tuh mau belajar bahasa asing tuh pasti ngerasa kayak mereka ini belum jago, jadi kayak takut-takut lah apa segala macam. Terus tuh hal ini tuh realistis nggak sih, atau kayak malah jadi bikin kita tuh makin nggak maju-maju karena kita selalu pikir kayak nunggu jago deh, atau kayak apa sih belum jago nih nggak usah deh, nggak usah ngomong atau apa gitu. Realistis sih, sangat realistis. Kita manusia kan ya terlahir memang untuk berkomunikasi, dan kalau kita takut banget nih kalau komunikasi kita salah diartikan. Sebenarnya beberapa hal yang mengkhawatirkan saya ketika saya besar di
program studi pendidikan bahasa Inggris adalah kita dituntut untuk akurat dulu baru ngomong atau baru nulis gitu. Dan itu yang saya lihat di sekolah-sekolah kan begitu juga ya, yang dinilai akurasi, bukan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dulu gitu. Nah, dan berkomunikasi kan ya kayak kita ngomong bahasa Indonesia aja kita bisa salah-salah kan ngomong, apalagi pakai bahasa asing gitu. Nah, menurut saya di konteks teman-teman yang baru belajar bahasa ya sangat wajar takut, sangat wajar untuk aduh aku salah nih nanti nih nggak berani gitu. Nah coba pelan-pelan diubah sih mindsetnya sebenarnya. Justru karena takut salah, ekstra praktis gitu loh, latihannya yang dibanyakin biar salahnya berkurang. Tapi bukan berarti akan 100% akurat gitu. Saya ngomong bahasa Inggris juga mungkin masih meleset-meleset kali ya, nulis juga masih meleset-meleset, tapi kalau nungguin benar mungkin saya nggak berangkat ke Amerika kali ya. Atau kalau nungguin saya udah jago Mandarin mungkin saya belum S3 nih, belum S3 ke China gitu. Jadi baru fokus ke pembenaran. Betul. Jadi berangkat dan ya tadi saya udah cerita bahwa saya di lab saya dengan anak master dan doktor di supervisor yang sama. Kita banyak ngobrol, mereka juga awalnya takut nih ngomong bahasa Inggris karena aduh takut salah gitu. Diajarin aja pelan-pelan. Nah, saya juga takut nih Mandarin saya salah. Apalagi Mandarin kan salah nada aja salah arti. Iya, salah nada. Jadi pelan-pelan diajarin lah. Nah, saya beruntung punya komunitas yang begitu yang bisa point out oh saya salahnya di sini, dan saya juga beruntung bisa menunjukkan ke mereka kalau kekeliruan mereka selama ini dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Gitu sih. Jadi yang penting itu kayak kita tetap maju ya, bukan berarti kita nggak jago lalu kita nggak mau lagi gitu ya. Harusnya jadi apa sih namanya? Inspirasi, karena kita merasa kita belum cukup, berarti kita harus belajar lebih lagi gitu ya dari itu. Dan penting nih, untungnya teman-teman bergabung di Language Activity Center. Ini bukan publikasi loh ya, bukan promosi loh. Ada komunitas belajar untuk belajar bertumbuh bareng tuh menurut saya hal yang sangat penting. Saya juga merasakan dampaknya sih waktu di LSI. Saya nggak diangkat jadi brand ambassador LSI. Nah, terus kalau mau soal belajar nih Sir, kebanyakan tuh dari teman-teman tuh ngerasa mereka tuh harus les yang mahal atau kayak ikut private. Nah tapi dalam satu waktu mereka tuh terkendala dengan budget Sir. Padahal kan kalau kita lihat kan pasti adalah hal lain yang bisa membantu kita buat belajar bahasa tanpa memikirkan budgeting tersebut. Nah menurut Sir, apa sih hal yang bisa kita bilang efektif, terus hal yang bisa kita lakukan secara konsisten gitu selain dari mengharapkan bimbel dan privat tadi gitu. Oke. Yang pertama sebenarnya mindset dulu sih. Soalnya mau bayar bimbel, mau bayar les semahal apapun, kalau kitanya nggak terbiasa konsisten dan berani mandiri untuk mengembangkan diri mah percuma. Ya ketolong kalau di les atau di bimbel kan ada gurunya yang mungkin dalam tanda kutip marahin ya. Tapi kalau udah dimarahin tapi males juga akhirnya ya percuma. Yang pertama sebelum memutuskan mau les, mau melakukan apapun itu untuk belajar bahasa, konsisten dulu. Minimal save satu hari itu sejam lah. Nah itu yang saya lakukan ketika saya belajar bahasa Mandarin. Jadi pulang kuliah, karena di awal-awal semester tuh saya masih harus ngambil mata kuliah gitu. Pulang kuliah jam 5 sore, sampai jam 6 sore ya makan, istirahat di. Nah saya selalu set ketika di Wuhan jam 6 sampai jam 7 itu jam yang saya tidak boleh diganggu. Saya belajar Mandarin, belajar ngomong dan belajar nulis, karena nulis Mandarin aduh susah, ampun gitu. Nah, teman-teman boleh coba gitu loh. Di jam yang teman-teman benar-benar lowong, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, daripada doom scrolling, mendingan simpan dulu smartphone-nya, atau smartphone-nya dipakai buat belajar. Itu yang pertama. Jadi set waktu, bisa 30 menit nggak apa-apa, bisa 1 jam, bisa 2 jam tanpa putus, much better. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya iri dengan teman-teman gitu. Karena waktu saya internet itu masih lambat. Mau nonton YouTube mungkin harus nunggu buffering dulu baru play gitu. Kemudian sumber yang bisa saya akses terbatas. Teman-teman tidak mengalami hal itu gitu. YouTube gampang. Ada aplikasi belajar bahasa banyak. Akses materi bisa di-download dari mana saja gitu. Bahkan sudah banyak, mau di Threads, mau di Instagram, banyak tuh bahan-bahan belajar bahasa Inggris gitu, atau bahasa yang lain. Jadi
manfaatkan. Kalau teman-teman suka scroll Instagram, TikTok, nah scrollnya itu scroll ke belajar bahasa coba. Terus download aja materi-materi belajar yang membantu kita untuk kita belajar nanti di jam yang kita set itu. Jadi materi udah ada, tinggal konsisten. Oke lah, misalnya kalau hari Sabtu sama hari Minggu nggak usah, waktunya hangout, free time, waktunya keluarkan lagi bahasa Melayunya, ngomong di warung kopi gitu. Tapi yang penting konsisten, ada waktu dan memang tahu diri dulu. Oh, kemampuan saya masih segini, maka saya cari materi yang pelan-pelan bisa bantu saya. Dan ketiga, selalu kalau ngomong komunitas tuh nggak ada habisnya untuk saya bahas, karena dengan adanya komunitas kita jadi bisa ada teman ngobrol, ada teman ngobrol. Dan kalau bisa tuh bareng. Misalnya saya nih masih amatir, Tisha amatir. Nah kita bareng-bareng nih, ini materi yang kita pelajari selama seminggu ini begini ya. Nah, nanti pas ketemu kita tukeran, kita ngobrol. Salahnya di mana? Tuh, terus smartphone-nya dipakai, rekam. Kalau pas speak ya, rekam aja. Karena kadang kalau kita pas ngomong begini, kita nggak tahu tuh kita salah. Pokoknya kedengarannya fluent aja. Tapi begitu dengar, oh iya ya, salah di sini, tandain. Oh jadi saya banyak salahnya di sini, saya pelajari. Jadi dimanfaatin teknologi. Terakhir, AI. Waduh, zaman AI nih sekarang ya. Udah serba AI apa-apa. Serba AI. WhatsApp kita ada AI juga kan? Iya. Coba aja ngetik, minta AI untuk jangan mengkoreksi kita dulu. Jadi partner belajar dulu. Nanti baru minta dia summarize kesalahan kita yang paling banyak di mana. Jadi manfaatkan aja AI daripada buat nanya-nanya soal zodiak dan segala macamnya. Mendingan jadi teman belajar. AI kalau promnya bener, powerful sekali. Powerful. Nah, itu kan Sir, kalau misalnya kita belajar bahasa itu kan pasti kita harus belajar ngomongnya, belajar nulisnya, terus kita bacanya juga kan udah pasti. Betul. Nah, menurut Sir tuh kita harus belajar dari mana dulu sebenarnya? Apa kita kayak pelajari kata-katanya terlebih dahulu, kayak cara menulisnya, huruf-hurufnya, atau bisa kayak langsung conversation sehari-hari, atau gimana menurut Sir pribadi? Ini konteksnya anak yang baru belajar atau gimana? Yang baru belajar. Kayak mereka mau mulai nih misalnya, tertarik nih saya ke Jepang. Enaknya mulai dari mana ya? Apa baca dulu atau apa dulu gitu? Oke, pertama karena udah tertarik berarti yang pertama harus suka dulu dengan bahasanya. Kalau nggak suka, aduh mah bebannya setengah mati. Saya terpaksa belajar Mandarin kan ya? Wah itu bebannya lumayan loh gitu loh, terpaksa karena nggak suka, karena masa saya harus makan mie pedas terus nih tiap hari gitu loh kan ya? Pokoknya main ngangguk aja bahaya kan gitu. Pertama suka dulu, kedua manusia tuh komunikasi utamanya itu berbicara. Kita lahir nangis, kemudian pelan-pelan bisa ngomong kan? Bisa ngomong dulu baru bisa ngomong dulu. Coba aja pelan-pelan banyak ngomong dan dengar omongin. Apalagi sekarang kalau kita lihat yang aplikasi-aplikasi belajar bahasa, fokusnya selalu mendengar dulu baru ngomong, karena itu paling natural buat kita manusia, paling alami. Dengar, tirukan, dan situ kita dapat vocabulary, kosakata baru. Kita belajar fluency, belajar stres, kita tekankan di mana. Misalnya bahasa Inggris nih, misalnya government, pemerintah ya. Oh ya, ditekankan di government-nya. Jadi kita sekalian belajar banyak hal. Nah, sambil belajar, baru sambil nulis. Jadi, apa yang kita omongkan, kita boleh tuliskan. Sama kayak kita belajar bahasa Indonesia kan, kita ngomong dulu bisa, baru belajar nulis. Nah, jadi ikutin aja flow natural manusia kalau saya. Dengar, ngomongin, baru belajar nulis. Nah, vocabnya nambah, cara kita mendengar bahasa itu nambah, cara kita ngomong nambah, vocabulary yang kita tuliskan, kita juga mulai nambah. Kita balik lagi nih Sir, ke lingkup kerja atau magang lah bisa kita bilang. Oke. Nah, kepada tadi kan saya udah nanya tuh ke Sir bahasa yang paling itulah berguna lah, atau kayak jadi nilai plus lah kalau kita tahu kalau kita udah masuk dunia kerja. Nah, kan tadi Sir jawabnya Mandarin kan udah pasti. Sama balik lagi ke tempat di mana kita tuh mau kerja dan dilanjutkan. Nah, saya sendiri merasa tuh Mandarin tuh benar-benar berguna banget sekarang. Karena bahkan perusahaan di Indo pun banyak yang ngasih kualifikasi bahasa Mandarin sendiri. Jadi kayak bahasa Mandarin dan bahasa Inggris tuh kayak udah jadi pokok lah gitu. Nah, kalau di PO Officer sendiri apa nggak juga sama bahwa Mandarin itu juga salah satu kayak
top lah kayak Inggris juga gitu di permagangan. Ya. Emerging sih ya, bahasa Mandarin kalau saya boleh jujur 5 tahun terakhir, aduh penggunanya udah mulai makin banyak nih gitu loh, dan makin banyak diminta. Jadi bahkan beberapa perusahaan, beberapa tempat magang tuh bisa Mandarin level sekian, itu big plus gitu, big plus. Jadi ya Mandarin pasti, bahasa Inggris ya udah lah, itu usah diomongin lagi. Basic lah ya. Aduh, ya udah lah kan, kalau nggak salah dengar bahasa Inggris mau dibalikin lagi ada di SD kan, itu berarti kan pemerintah udah mulai tahu nih bro. Iya, bahasa Bahasa Inggris Inggris benar-benar udah mulai penting. Bahasa Inggris Mandarin. Bahasa apa lagi? Saya nggak tahu nih. Kalau teman-teman yang demen Korea ya pasti akan bilang Korea. Jepang. Teman-teman yang suka anime ya pasti akan bilang Jepang. Teman-teman yang incar mau ke Eropa pasti akan ngomong bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Saya pikir bahasa apapun itu di luar bahasa Inggris, ketika teman-teman kuasai dengan baik, itu akan jadi sangat berguna gitu, nilai plus. Minimal ketika nanti teman-teman punya rezeki untuk jalan-jalan ke sana, nggak kesulitan. Bisa komunikasi lah, jadi tahu arahnya mau kemana. Betul, apalagi kalau teman-teman yang intern ya, yang mau magang, udah tahu nih, saya maunya ke Big Four, perusahaan Big Four yang meminta penguasaan bahasa Prancis, ya udah belajar bahasa Prancis. Mandarin atau Jepang, gitu. Saya pengen nih nyari visa kerja misalnya ke Jepang, ya udah harus belajar bahasa Jepang dari sekarang. Berarti kita harus tentuin dulu ya, kita tuh maunya lanjut kemana nih kan, kita apakah stay di Indo tapi di perusahaan yang ada Mandarinnya atau apa. Betul. Gitu. Kalau keluar negeri ya kita sesuaikan lagi itu butuh apa, baru kita siapin dari sekarang. Betul. Gitu ya. Nah, menurut saya pribadi, kenapa sih kita sebagai mahasiswa tuh lebih sebaiknya tuh nyiapin dari sekarang saat kita mau jadi mahasiswa, nggak kayak tiba-tiba kayak pas kita udah mau kerja nih, udah di akhir semester misalnya kan, udah mau kerja baru kita kayak kayaknya harus ini deh, harus itu deh. Nah, menurut kenapa sih sebaiknya mahasiswa, bahkan kalau bisa sebelum sebelum kita jadi mahasiswa gitu. Karena waktu luang kalian lebih banyak ya waktu kalian SMA, SMP, kuliah di awal-awal gitu. Kuliah semester akhir aja menurut saya ya, ini mohon koreksi saya jika salah, waktu aja udah nggak terlalu banyak sebenarnya, karena konsentrasinya udah mulai pecah. Aduh, lulus nggak ya? Udah kebagi-bagi. Mulai nulis tugas akhir, nggak tahu kalau kalian mungkin ada intern atau ada magang segala macam. Udah mulai terpecah tuh konsentrasinya, waktu untuk belajarnya udah makin berkurang. Justru di awal-awal ketika masih semester 1, 2, atau waktu SMA, itu waktu-waktu yang menurut saya paling enak belajar. Nah, saya bersyukur waktu saya S3 kemarin di semester awal tuh saya nggak banyak nyusun tulisan, lebih banyak ambil mata kuliah, itu pun hanya 2-3. Jadi saya punya banyak waktu luang di sore sampai malam untuk belajar Mandarin. Dan bersyukur juga punya komunitas yang tiap ke kampus, misalnya saya kembali ke lab, ngobrol sama mereka, bisa belajar bareng. Jadi justru di awal-awal tuh menurut saya sayang banget kalau hanya sekedar untuk dilewatkan, sangat sayang. Jadi seawal mungkin, begitu udah tahu bahwa saya harus bisa Mandarin nih, target saya ini, target saya itu, gas, jangan tunggu. Tapi kan terkadang teman-teman tuh terlambat gitu loh, menyadari bahwa ternyata mereka tuh perlu loh belajar bahasa Inggris. Nah terus buat teman-teman yang baru belajar nih di kuliah, di masa-masa mereka di kampus, menurut saya itu terlambat atau enggak sih karena kita baru belajar? Ya kalau mau dibilang terlambat, kalau misalnya udah tahu nih, merasa bahwa aduh saya terlambat nih, teman-teman saya misalnya bahasa Inggrisnya udah itu atau siwan ya, saya baru A2 nih, ya berarti harus spare more time untuk catch up gitu. Kalau mau dibilang terlambat apa enggak, tergantung. Kalau terlambat tapi enggak catch up ya makin terlambat. Udah tahu terlambat, ya udah catch up. Jangan malah udahlah, udah terlambat ya udahlah, saya juga akan hidup, menikah dan mati di Indonesia, nggak perlu bahasa Inggris. Ya udah, kalau udah mentalnya begitu ya susah. Tapi kalau udah tahu bahwa terlambat, saya harus sediakan lebih banyak waktu untuk catch up. Go for it. Berarti balik lagi ke mindset. Iya, selalu belajar apapun mindset harus benar. Nah, sebenarnya kita tahu juga bahasa asing itu kan banyak banget nih konteksnya. Dari konteks daily, konteks misalnya kita di sekitar dunia pekerjaan profesional, itu kan pasti beda kan penggunaan kita yang formal, nggak formal, bahkan dari bahasa Indonesia sendiri pun juga beda kan penerapannya. Nah, gimana sih cara kita sebagai mahasiswa tuh bisa menyesuaikan gitu dari gaya berbahasa itu, tergantung
di berbagai konteks gitu tanpa kita tuh merasa kehilangan percaya diri gitu. Misalnya saya nih lebih prefer ke daily, terus tiba-tiba pas dihadapkan dengan dunia profesional, saya langsung jadi kayak apa bener yang ngomongnya, apa kayak gak usah banyak ngomong aja ya gitu. It's okay, itu bertumbuh seiring kita belajar. Biasanya kita akan belajar daily dulu, daily conversation, dan perfectly fine gitu. Saya juga waktu belajar Mandarin juga diajarin kalimat-kalimat yang nggak benar gitu sama teman-teman. Biasalah ya, teman-teman iseng, ya saya balesin gitu loh. Saya ajarin bahasa Inggris yang aneh-aneh buat mereka pakai buat nulis. Jadi kan pas dimarahin supervisor, saya yang kena marah juga. Kamu yang ngajarin yang nggak benar. Tapi sekali lagi itu wajar dan normal menurut saya. Jadi belajar dulu sesuai dengan levelnya kita kan. Kalau bisa daily conversation ya daily conversation dulu. Nah nanti ketika kita sudah mulai belajar tentang vocabulary yang lebih advance, udah mulai belajar tentang bagaimana menyusun kalimat yang lebih menulis daripada membaca, itu seiring berjalannya waktu. Yang penting konsisten belajar dan nanti akan mulai pick up. Aduh, nah kayak tadi Tisha bilangnya, ini kayaknya saya kurang profesional nih ngomongnya. Akan mulai cari tahu, oh yang profesional tone-nya seperti apa ya gitu loh. Dan yang paling penting adalah jangan takut dengan aksen. Saya paling khawatir ketika saya pernah ngajar ya di sekolah, orang tua tuh ngerasa kalau anaknya nggak fluent karena aksen. Aksennya misalnya terlalu medok atau terlalu Indonesia banget. Nggak perlu dipermasalahkan. Aksen itu justru hal yang paling tidak saya khawatirkan. Karena kita dengar orang Prancis ngomong bahasa Inggris aja kita bisa tahu dia orang Prancis. Orang Jerman ngomong bahasa Inggris kita juga tahu itu orang Jerman. Orang Mandarin, orang Chinese apalagi ketika ngomong bahasa Inggris itu sangat kentara. Masalah tidak. Sekali lagi komunikasi adalah ketika Tisha ngomong saya mengerti, ketika saya ngomong Tisha mengerti. Dalam konteks profesional, dalam konteks daily conversation. Jadi jangan khawatir dengan aksen. Yang perlu kita khawatirkan seperti kata Tisha adalah pelan-pelan belajar, pick up dulu yang daily conversation. Nanti ketika sudah mulai naik, kita akan mulai paham bahwa oh ini vocabulary untuk yang lebih profesional seperti ini, susunannya seperti ini. Jadi itu seiring berjalannya waktu. Nah, kapan kita bisa ke sana tergantung ketika kita kuasai daily conversation seberapa lama. Kita willing to spend berapa banyak waktu sih sehari untuk belajar. Gitu. Karena tersinggung soal aksen tadi itu kita nyadar banget sih, kebanyakan tuh kita pasti kalau ngomong ya kayak aksennya kayak nggak bahasa Inggris gitu, harus British, harus American. Makanya saya emang itu bakal jadi pikirannya saya pasti. Soalnya kayak bahkan bukan orang luar negerinya sendiri, orang Indonya aja suka ngejudge aksennya sama kita yang Indo. Saya waktu saya S2 di Inggris, saya ada kali berapa hari nggak ngerti orang sana ngomong apa. Saya guru bahasa Inggris loh. Apa nih yang diomongin orang-orang ini gitu loh, logat Manchester kan? Apaan yang diomongin gitu. Bahkan saya pernah di waktu saya sampai awal-awal tuh saya diminta fotokopi, saya lupa fotokopi gitu, dokumen saya kurang fotokopi itu satu. Saya pergi ke perpustakaan, ditanyain dengan logat mereka, mau hitam putih atau warna, tapi pakai logat mereka gitu kayak apa sih ini gitu. Apaan yang diomongin? Akhirnya dia tahu kan saya mahasiswa asing, dia jelasin pakai yang pelan-pelan dijelasin pakai American English gitu. Oh hitam putih, iya. Jadi aksen itu memang pengaruh, tapi bukan hal yang membuat kita kayak aduh kalau nggak American English atau British English nggak kayak Harry Potter jadi nggak fluent. Nah, kita nggak mengukur fluency dari aksen. Terus kita balik lagi nih saat ke magang dan freelance. Yep. Nah sekarang tuh kan banyak banget peluang magang freelance. Bahkan banyak aplikasi yang memang untuk kita cari job. Atau bahkan sekarang media sosial aja kan perusahaan bahkan kadang ngepost nih need freelance, need apa gitu dari sosial media. Nah apa ya skill kita balik lagi ke skill bahasa tadi sih. Nah kadang kan kita kan pasti apa ya bahasa asing itu benar-benar bikin kita tuh bahasa asing apa sih yang bikin kita tuh benar-benar punya nilai jual tadi. Sebenarnya balik lagi ke awal tadi sih, karena kan kita pasti kalau masuk di CV kan berharapnya kita lebih dipandang lagi gitu kan daripada recruitment yang lain. Nah ada tips kayak gitu menurut saya kayak apa sebaiknya kita lebih fokus kemana atau balik lagi ke pribadi kita misalnya dalam kita nih mau nentuin dulu kemananya gitu segala macam.
both ways ya, Tisha. Jadi sekali lagi kalau udah ngomong bahasa Inggris, kayaknya semuanya juga perlu bahasa Inggris ya. Internship yang dicari yang kalau bisa bahasa Inggris, wah nilainya udah jauh lebih ini. Nah, yang tambahan-tambahan itu ya kembali lagi kayak tadi, kita mau fokusnya kemana gitu. Kalau memang akhirnya mau fokus ke yang kalau bahasa Mandarin memberikan peluang lebih besar ya belajar bahasa Mandarin dengan baik. Kalau mau fokus ke Jepangan, ya udah belajar bahasa Jepang dengan benar gitu. Kalau ditanya bahasa apa yang bisa memberi peluang paling besar, jujur saya tidak tahu selain bahasa Inggris dan Mandarin. Karena kalau kita ngomong konteks Indonesia, dua bahasa itu kayaknya yang paling dicari. Tapi kalau teman-teman kreatif mencari, sebenarnya kan peluang untuk ke negara-negara yang punya bahasa kayak Jerman, Prancis, itu juga nggak kalah banyak. Memang bahasa Inggris sudah pasti wajib, tapi kalau bisa kuasai bahasa mereka, itu bukan advantage lagi gitu loh. Jadi kayak jalur VIP itu buat sampai ke interview atau segala macam. Jadi bahasa Inggris sudah pasti. Mandarin kalau memang pengen, dan kalau semua pengen nanti semuanya pada pengen. Kalau bisa bahasa Inggris dan Mandarin oke, sisanya silakan kakak sendiri. Tergantung kita fokusnya kemana. Betul, ya. betul. Nah, maksudnya kan kita kan sambil kita ngomong bahasa Inggris tuh setiap bahasa asing tuh ada levelnya kan, kayak B1 segala macam. Yep. Nah, kalau bahasa Inggris sendiri tuh misalnya kita compare lah dengan bahasa-bahasa lain. Misalnya kita juga mau belajar nih Mandarin, apa sebaiknya kayak kita udah Inggris kita cukup lah, oke lah untuk daily conversation, atau untuk kayak dunia kerja kita tahu lah istilah dunia kerja gitu. Nah, apakah kita sambil belajar bahasa Mandarin nih, kita kayak sambil naikin level bahasa Inggris kita, atau kita kayak fokus-fokus dulu aja, kayak kita mantapin dulu juga Mandarinnya sambil lah baru kita naikin level bahasa Inggris. Wah, ini good question sebenarnya, tapi sangat tricky. Sekali lagi ini kembali ke orangnya masing-masing. Ada orang yang bisa catch up 3-4 bahasa dan belajar sekaligus, ya? Betul. Dan dia excel di situ. Nggak banyak orang seperti itu. Ada orang yang fokus dulu satu bahasa karena ini aja udah setengah mati misalnya. Yang tahu diri sendiri ya diri sendiri kan. Kalau memang ngerasa bahwa belajar dua bahasa secara beriringan atau secara simultan itu sangat memberatkan, bagi kalian mahasiswa, fokus dulu aja nggak apa-apa. Tapi ada target, misalnya bahasa Inggris saya misalnya harus sudah sampai TOEFL 500 atau let's say B1. B1 itu kan level kalau anak SMA kita lulus tuh B1 kira-kira. Nah, minimal saya sampai B1 dulu, setelah itu bahasa Inggrisnya udah mulai agak slow down, saya mulai ngegas ke bahasa yang lain. Bisa aja. Strateginya balik ke diri sendiri. Harus tahu, saya bisa nggak nih catch 2 bahasa? Bisa. 3 bahasa bisa nggak? Bisa. Gas. Kalau memang kapasitasnya mampu silakan. Karena ada banyak orang-orang yang juga emang jagonya di bahasa. Kalau udah jago bahasa, sana ngelamar ke Departemen Luar Negeri jadi diplomat gitu kan. Itu seru banget. Apalagi kan belajar bahasa kan ada yang mirip-mirip kan. Terus ada bahkan belajar bahasa misalnya Mandarin itu kan ada Mandarin tradisional, ada apa Iya. Nah, kalau kayak teman-teman yang misalnya kita nih di Pontianak, kayak teman-teman yang ngerti bahasa HK, belajar Mandarinnya mungkin transisinya nggak susah gitu. Karena beberapa vocabulary hanya beda tone. Tapi bagi teman-teman yang nggak ngerti Mandarin, nggak ngerti bahasa dialek lokal kita, HK atau Teochew, mungkin transisinya akan lebih susah. Fine, nggak masalah. Meskipun saya bisa bahasa HK karena saya pengguna bahasa HK aktif, sampai ke Wuhan juga berantakan juga, nggak ngaruh juga. Ya pelan-pelan. Nggak berasa Asar kita udah di penghujung acara nih. Asik banget ngobrol sama Asar dari tadi. Nah, udah banyak banget kan hal yang kita ceritain dari Sar, dari kisahnya juga. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin ditunggu banget sama teman-teman dan dari kisah sendiri. Nah, terutama bagi teman-teman yang mungkin udah termotivasi nih Sar nonton kita sampai saat ini untuk belajar bahasa asing. Nah, menurut Sir, apa sih langkah kecil terus realistis, tapi itu bisa langsung bikin kita tuh gimana ya? Kayak kita tuh bisa ngelakuin nih saat ini juga.
buat belajar bahasa asing gitu, biar skill kita tuh upgrade gitu. Meski langkah apa sih tips-tips mungkin yang bisa Sir bagiin selain mungkin yang udah Sir bagiin tadi ya, kayak belajar kita satu jam misalnya, kita aturlah waktu kemampuan kita berapa gitu. Yang paling penting sebenarnya ngukur diri dulu sih, tahu level kita di mana. Karena kalau kita udah tahu level kita segini, kalau kita belajar hal-hal basic lagi kan mubazir ya, sayang waktu. Paling penting adalah tahu level kita di mana dan kita mau kemana dulu. Mau jago Mandarin, mau tingkatkan dulu bahasa Inggrisnya, mau belajar bahasa lain, tahu dulu tujuannya. Tanpa tahu tujuan, belajar bahasa jadi nggak ada artinya. Tahu dulu tujuan, tahu level kita. Yang kedua, manfaatkan baik-baik apa yang ada di tangan kalian itu, smartphone, tablet. Kalau zaman sekarang kalau saya nongkrong di warung kopi, saya bawa laptop, mereka udah pada pakai tablet tuh, coret ya kan? Nah, manfaatkan itu gitu. Kalian udah punya fasilitas, manfaatkan baik-baik. Jangan habisin waktu untuk menunggu WhatsApp yang tak kunjung datang dari si dia. Ngapain? Sambil nungguin, sambil belajar. Dan pahami juga kalian lebih enak belajar dengan cara apa. Saya kalau nggak punya waktu untuk belajar bahasa lain secara ini, saya pakai audiobook. Jadi dengerin aja buku gitu. Jadi dengerin podcast kayak gini, tapi dalam bahasa yang saya pelajari. Pelan-pelan belajar, dan enaknya kan sekarang udah bisa di speed up atau di slow down kecepatannya. Kalau misalnya topiknya agak berat, saya slow down, turunin jadi 0,75. Jadi saya tetap bisa nangkap vocabulary-nya tanpa saya loss gitu. Karena kecepatan gitu betul, ya. Jadi kayak apa sih kita diomongin gitu ya. Dan ketiga, teman-teman sudah berjejaring dengan banyak orang di Instagram, udah berjejaring dengan orang dari luar negeri atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri misalnya. Coba aja berkomunikasi dengan orang-orang itu gitu. Mulai dalam tanda kutip ya, praktek misalnya. Sekali lagi, bisa bahasanya kalau nggak dipraktekin susah. Bakal keringat dingin ketika nanti ada waktunya kita ngobrol sama orang lain ya. Betul. Jadi jejaring yang teman-teman udah bangun itu silakan dipakai, manfaatkan. Sekali lagi ya, kalau ngomong teman-teman di LAC udah ada komunitasnya sendiri, ya udahlah praktekin aja yang udah dipelajarin. Manfaatkan fasilitas yang udah ada. Kalian beruntung lahir dan besar di era sekarang gitu. Banyak yang bisa kalian manfaatkan. Kalau saya dulu yang ngandelin lagu. Kebetulan saya suka dengar lagu, belajar bahasa Inggris dari lagu. Dengar lagu, pada akhirnya justru bahasanya nggak terlalu jago, malah belajar musiknya jadi gitu. Akhirnya kebalik, tapi nggak apa-apa. Akhirnya bahasa Inggrisnya mulai masuk. Jadi sesuaikan dengan level. Yang penting tahu diri dulu. Saya di level mana dan mulai susun step. Saya harus naik sampai ke mana. Sekali lagi seru banget udah dari tadi ngobrolin obrolan kita hari ini sama Sir. Terus juga banyak banget nih insight-insight yang bahkan buat kisah sendiri itu jadi hal baru dan motivasi baru buat kisah. Apalagi buat teman-teman nih yang lagi nonton kita di rumah. Nah, ternyata tuh belajar bahasa tuh nggak sesederhana ngomong atau nulis gitu, tapi balik lagi ke gimana kitanya sendiri nih mau belajar dan gimana cara kita memanfaatkan platform-platform yang udah tersedia di era sekarang ini. Karena era kita sekarang termasuk mudah mengakses apapun, tinggal kemauan kita aja yang mau ngasih satu atau enggak. Nah, dari cerita Sir tadi udah kelihatan banget kalau prosesnya tuh nggak selalu mulus, nggak selalu kayak pengen bisa jago gitu, nggak selalu kayak gitu, pasti ada aja struggle. Tapi yang harus kita kutip di sini bukan berarti kesusahan atau struggle itu jadi hambatan kita buat belajar gitu kan. Nah, dengan pengalaman sendiri juga tadi yang udah bisa dengar dan teman-teman dengar, itu udah kelihatan banget kalau kemampuan bahasa asing itu benar-benar berguna untuk di daily life atau di kuliahan, apalagi di dunia kerja profesional. Itu udah pasti bakal membantu kita secara diri kita pribadi dulu, baru ke impact kita ke komunitas atau apapun yang akan kita lakukan sendiri. Nah, kisah pribadi makasih banget sama Sir yang udah mau sharing-sharing sama kita yang hari ini.
obrolan hari itu udah pasti bakalan berkesan banget buat Kisah dan teman-teman karena ini bakalan benar-benar nambah wawasan kami tentang bahasa itu sendiri. Nah, khususnya buat kami yang mau nyiapin diri nih atau kayak tadi kita bahas teman-teman yang baru mau mulai bahasa bahwa kayak nggak ada salahnya kita mulai dari sekarang walaupun kita ngerasa itu terlambat. Nah, buat teman-teman pendengar, semoga obrolan hari ini bisa jadi small reminder kalau belajar bahasa itu nggak harus nunggu jago, nggak harus nunggu perfect, tapi kita bisa mulai pelan-pelan belajar sesuai kemampuan kita. Karena kita harus tahu dulu nih kemampuan kita nih sampai di mana. Nah, yang penting kita harus start small, stay consistent, and don't be afraid to try. Karena itulah yang bakal membantu kita buat terus berkembang. Nah, aku Kisah, pamit dulu. Jangan lupa subscribe and follow media sosial LSIP Puntan agar teman-teman gak ketinggalan obrolan-obrolan serunya dari FON. Keep learning, keep exploring, and trust the process. See you on the next episode. Bye-bye.